Hai Dek, Iya kak, nama kamu siapa? namaku Fitri. Fitri ya. Mm, Oh, nama kamu Fitri ya. Ya, kakak tuh udah pernah lihat kamu loh masuk ke gereja beberapa minggu yang lalu. Gereja mana itu kak? Gereja Bandung Raya. Oh Kalau iya, aku memang masuk di situ, tapi nggak terlalu sering. Oh iya, nggak apa-apa. Nama kamu Fitri ya. Oh ya, kakak kan belum kasih tahu nama kakak kan. Kenalin dulu. Nama kakak Nais. Nice, aduh kak Good gitu ya kak Good gitu. Bagus nama kakak Nice. Ya, makasih ya. Kamu sendirian aja dari tadi. Iya, aku sendiri aja. Kamu lagi ngapain, nungguin mama atau? Aku lagi nungguin mama ke pasar, soalnya aku disuruh tunggu di sini, jadi aku nunggu lama banget pulangnya. Jadi kamu nggak ada temannya? Ya, nggak apa-apa, kan kakak temanin kamu di sini. Nggak apa-apa, aku senang banget kak. Oh ya, kamu suka baca buku nggak? Aduh aku suka banget, cuma aku kalau baca itu nggak terlalu lancar. Oh, nggak terlalu lancar. Nah, karena kamu suka baca buku, kakak punya cerita lah untuk kamu. Biasa itu kamu baca buku itu dari halaman depan ke belakang atau belakang ke depan? Kan nggak ada buku dari belakang ke depan, yang ada kan dari depan ke belakang kan kak. Iya, kalau biasa buku yang kita baca yang biasa itu kan bacanya itu dari depan ke belakang kan. Tapi kali ini kakak punya cerita yang sangat unik loh. Dan cerita ini itu benar-benar terjadi, mulainya dari belakang ke depan. Seperti ini. Seperti ini ya. Kamu bisa baca nggak? Oh, kok jadi gini kak, nggak ada tulisannya, terus bacanya itu dari depan ke dari belakang ke depan. Aku heran loh kok jadi begini. Ya, nah inilah keunikan dari buku ini. Jadi mulainya dari halaman paling belakang ke depan. Nah, kamu tahu nggak warna apa seperti ini? Warna kuning. Nah, warna kuning. Kamu pernah lihat nggak mama ataupun kakak, tante, siapapun pakai sesuatu yang warnanya seperti ini? Ini kan ada kilau-kilaunya. Warnanya seperti ini. Warna kuning dan harganya itu sangat mahal. Kamu tahu nggak benda apa itu namanya? Oh itu mah kalung kan kak, anting. Gelang itu kan kuning dia kan, harganya juga mahal. Mamaku bilang itu berharga sih, nggak tahu juga. Nah, ya itu namanya emas. Kamu pintar banget loh. Jadi emas itu kan kenapa dijual kecil-kecil, dibuat jadi kalung, dibuat jadi cincin, dibuat jadi anting, karena harganya itu sangat mahal dan itu tuh sangat berharga sehingga banyak yang suka pakai itu. Tapi kamu tahu nggak ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas itu? Apa itu kak? Yang lebih berharga daripada emas itu surga. Kamu tahu nggak apa itu surga? Surga itu tempat Tuhan Yesus, tempat malaikat, tempat orang-orang yang percaya pada Tuhan. Nah, benar sekali. Surga itu kan tempat tinggal Allah, tempat malaikat. Surga itu jalannya itu terbuat dari emas, bahkan batu-batunya terbuat dari berlian. Nah, dari mana kakak tahu itu? Karena dari Alkitab ini kakak baca di kitab Wahyu. Di situ itu dijelaskan bahwa surga itu sangat indah. Surga itu jalannya terbuat dari emas. Di situ dijelasin loh. Terus di surga itu tidak ada orang sakit, tidak ada orang yang sedih, selalu bersuka cita kalau di surga. Terus di surga juga tidak ada kegelapan seperti ini. Jadi orang yang bisa tinggal di sana kecuali orang yang bersih, orang yang tidak berdosa, orang yang hatinya bersih gitu. Kamu tahu nggak apa itu dosa? Dosa? Aku nggak tahu kak, dosa itu apa? Kamu nggak tahu apa itu dosa. Nah, kakak mau tanya sama kamu. Kamu pernah nggak bertengkar sama teman? Iya pernah. Pernah kan? Kamu pernah mencuri uang mama nggak? Aku nggak suka mencuri kak. Oh, bagus lah Suka kalau mencuri hati. ada aja, Fit. Kamu nggak suka mencuri kan uang mama? Nah, kalau nggak mencuri itu bagus. Kalau mencuri itu nggak baik. Nah, dosa itu seperti itu. Kalau misalnya Fitri suka nakal sama teman, Fitri cubit teman, Fitri mencuri uang mama, itu dosa loh. Kalau misalnya Fitri kayak gitu berarti Fitri nggak bisa masuk ke surga. Begitu juga kakak. Kalau kakak mencuri uang teman, kakak marah-marah sama mama, kakak cubit teman, itu dosa. Jadi kakak juga nggak bisa masuk ke surga. Nah, dan surga itu kan tempat yang sangat indah ya. Berarti kalau kita orang berdosa kita nggak bisa dong masuk ke sana kan? Terus gimana? Nah, kita itu gak bisa masuk ke sana karena kita sudah berbuat dosa.
Seperti halaman hitam ini. Halaman hitam ini kan kotor. Jadi ini itu melambangkan hati kita. Dan sekarang hati Debbie mau hati Fitri ya? Iya. Hati Fitri ataupun hati kakak sudah menjadi kotor seperti halaman ini. Nah, dari mana kakak tahu? Kakak tahunya dari kebenaran firman Tuhan. Kakak bacain ya. Iya, Kak. Jadi, kamu nggak bawa Alkitab ya? Iya, Kak, gak bawa. Oh, iya. Aku sudah hilang. Iyalah, nggak apa-apa ya. Jadi kakak mau baca di Roma 3 ayat 23. Kakak bacainnya. Fitri dengerin baik-baik ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, di sini kan menjelaskan karena semua orang telah berbuat dosa. Berarti karena semua orang berarti bukan hanya Fitri dan kakak saja yang berbuat dosa, tetapi semua orang yang ada di dunia ini, maupun mama, maupun papa, guru atau siapapun sudah berbuat dosa. Nah, karena kita sudah berbuat dosa, berarti hati kita seperti halaman ini dong hitamnya. Berarti kita nggak bisa masuk surga dong. Ada juga dijelasin di ini Roma 6 ayat 23 juga. Gimana, Bu? Nah, jadi sekarang kita buka dalam Yohanes 3 ayat 16. Kakak bacainnya. Iya, Kak. Kamu ada Alkitabnya nggak? Nggak ada. Oh iya ya, tadi kamu udah bilang ya nggak ada. Kakak bacainnya, kamu dengarinnya. Iya, Kak. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, berarti karena Allah sangat mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah untuk manusia, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kakak akan baca di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kakak bacainnya 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Bentar ya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kakak bacainnya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, di sini kan membuktikan bahwa Kristus itu telah mati, Tuhan Yesus itu telah mati untuk dosa-dosa kita, untuk menebus dosa kita. Nah, perkataan terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib, Fitri tahu nggak? Sudah selesai ya, Kak? Nah, benar sekali. Perkataan terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah selesai. Nah, Tuhan Yesus itu mati bukan seperti manusia lainnya gitu. Kalau kita mati, kita nggak akan bisa dibangkitkan lagi. Sekalipun saat ini kan banyak kesaksian-kesaksian tuh yang Fitri dengarin kan, ada pendeta yang bisa berdoa orang mati pun bangkit. Nah, tetapi bedanya sama Tuhan Yesus itu gini, ketika kita manusia, dia misalnya udah mati terus didoakan bangkit lagi, tetapi pasti akan mati lagi karena kita itu tidak seperti Tuhan Yesus. Tetapi kalau Tuhan Yesus, dia sudah mati, ketika dia bangkit, dia tidak akan mati lagi karena Tuhan Yesus itu kekal gitu. Gitu loh, Fit. Jadi Tuhan Yesus ini di sini kan mengatakan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jadi ketika Tuhan Yesus mati mengatakan sudah selesai, itu Tuhan Yesus mati. Nah, ketika Tuhan Yesus mati itu Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya karena sudah selesai. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata sudah selesai? Karena tugas Tuhan Yesus untuk datang ke dunia untuk menebus setiap dosa manusia itu sudah selesai di kayu salib itu. Nah, ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, dipaku, kamu tahu nggak apa yang keluar dari tangan Tuhan Yesus itu? Dari tangan Tuhan Yesus. Yang keluar dari tangan Tuhan Yesus atau kakinya ketika dipaku? Kalau dipaku itu darah, Kak, darah. Nah, darah itu warnanya apa? Warna merah. Nah, karena itu ada halaman merah di sini. Keren banget. Iya, jadi halaman merah ini mengingatkan kita supaya kita terus mengingat bahwa kita itu bisa diselamatkan karena
Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi kita tetap mengingat dengan melalui halaman merah ini bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Gitu. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, pada hari ketiga itu Tuhan Yesus bangkit loh. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu naik ke surga. Jadi sekarang Tuhan Yesus tinggal di surga bersama-sama dengan Allah. Begitu deh. Jadi sekarang kamu percaya kalau Tuhan Yesus itu telah menebus dosa kamu dan kakak? Iya, aku percaya. Nah, Tuhan membantu bagi kita. Nah, karena sekarang Fitri sudah percaya kalau Tuhan Yesus itu menebus dosa Fitri, untuk itu kita mau berdoa ya. Fitri ikutin apa kata kakak ya. Kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu, terima kasih untuk pengorbananmu, sehingga Fitri sudah menerima kehidupan kekal. Dan Fitri bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di surga nanti. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu masuk di dalam hati Fitri. Supaya apapun yang Fitri lakukan terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, karena Fitri sudah percaya, itu berarti kan hati Fitri kan sudah bersihkan, bahkan jauh lebih bersih daripada halaman hitam itu tadi, kan? Dan jauh lebih bersih daripada halaman putih ini. Gitu. Jadi yang pertama kan tadi surga itu tempat yang sangat indah, tempat tinggal Allah. Setelah itu kan kita manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, caranya supaya kita bisa masuk ke surga melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, karena pengorbanan Tuhan Yesus itulah ketika Fitri dan kakak sudah percaya kepada Tuhan, hati Fitri dan hati kakak bersih seperti halaman putih ini, bahkan jauh lebih bersih daripada halaman ini. Gitu. Nah, jadi kita mau baca firman Tuhannya dulu ya, supaya lebih jelas lagi. Kakak mau buka di 1 Yohanes 1 ayat 7b. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Mau kakak bacain? Iya, Kak. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, di sini itu kan darah Yesus menyucikan kita. Berarti kita itu ada Fitri, ada kakak, juga ada semua manusia di dunia ini kan kita. Jadi semua dosa manusia telah dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus dan menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi karena menyucikan kita daripada segala dosa, itu berarti dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dan dosa kita yang nanti akan datang pun telah disucikan oleh Tuhan Yesus. Begitu. Nah, karena Fitri udah dengar ceritanya tadi, kakak ada pertanyaannya? Cuma satu Untuk Fitri ya? Fitri jawab ya? Iya, Kak. Yang pertama pertanyaannya, jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan tadi untuk Fitri? Tuhan sudah menebus dosa Fitri dan Tuhan sudah tinggal di dalam hati Fitri. Nah, pintar. Pertanyaan berikutnya, dari mana kamu tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah membersihkan hati Fitri? Karena kan Tuhan Yesus sudah mati bagi Fitri, bagi kakak, dan setiap orang yang dia kasihi. Ya, taunya dari mana? Dari Alkitab yang kita jelaskan tadi. Pintar, iya benar. Jadi dari Alkitab. Terus, tetapi kalau misalnya Fitri masih berbuat dosa lagi, kan kita masih hidup di dunia ini. Jadi, pertanyaan yang ketiga, tetapi kalau misalnya Fitri masih berbuat dosa lagi sebelum naik ke surga, bagaimana? Kan Tuhan tetap mengampuni kita, yang asalkan kita itu terus berserah pada Tuhan, kita mohon ampun sama Tuhan.
Nah, pintar. Jadi berapa lama Fitri akan sama-sama dengan Tuhan, atau Tuhan akan sama terus dengan Fitri kalau Fitri tahu? Yang kakak jelaskan tadi tuh kan sampai selama-lamanya. Nah, kan sampai selama-lamanya. Tapi kita baca firmannya dulu ya. Di Ibrani 13 ayat 5C. Ibrani 13 ayat 5C. Kebacainnya Ibrani 13 ayat 5C. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, coba Fitri angkat tangannya kayak gini, 5 jarinya. Nah, jadi nama aku tadi itu diganti dengan nama Tuhan Yesus ya. Gini contohnya, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Fitri gitu kan. Sekali lagi, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Fitri gitu ya. Coba ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus di sini. Oh, di sini Ya, ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan Fitri. Sekali lagi, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan Fitri. Nah, itu berarti karena sekali-kali tidak akan meninggalkan, berarti sampai kapanpun, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, tetapi kan pertanyaannya, kita kan masih lama di dunia ini. Kan kita belum mati kan. Jadi itu berarti kita masih lama di dunia ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa coba? Nggak tahu. Nah, jadi karena kita masih lama di dunia ini, itu berarti kita pasti masih berbuat dosa lagi. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa lagi gitu. Nah, ini jadi ceritanya terakhir di halaman hijau ini. Fitri tahu nggak sesuatu apa saja yang warnanya seperti warna hijau ini? Daun, tumbuh-tumbuhan. Banyak kan yang warnanya hijau. Nah, hijau ini tuh segar kan warnanya? Ya, segar, sama kayak muka Fitri, selalu segar kan, selalu tersenyum gitu. Jadi ini tuh melambangkan seperti sebuah pohon. Misalnya kan kalau pohon itu semakin hari itu semakin bertumbuh, semakin lebat daunnya, semakin segar, dan bahkan semakin berbuah. Nah, begitu juga dengan Fitri dan kakak. Karena kita masih lama hidup di dunia ini, itu berarti kita harus bertumbuh dan berbuah seperti pohon tadi. Nah, bagaimana cara kita bertumbuh dan berbuah? Melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, Fitri harus rajin berdoa sama Tuhan supaya Tuhan selalu lindungi Fitri. Terus yang kedua, Fitri harus rajin ke sekolah minggu supaya iman Fitri semakin lebih bertumbuh. Nah, terus yang ketiga, Fitri itu harus bersaksi. Nah, bersaksi ini kan Fitri sudah dengar tentang Tuhan Yesus, Fitri juga sudah diselamatkan. Masa Fitri nggak mau cerita sama teman-teman Fitri yang belum tahu kan? Nah, jadi Fitri harus bersaksi. Nah, gitu. Jadi kita harus seperti halaman hijau ini, kita seperti pohon yang semakin hari semakin lebar, semakin bertumbuh dan semakin berbuah. Gitu, Fit. Nah, jadi kita berdoa ya. Karena sudah selesai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami. Kami mengucap syukur kepadamu atas pengorbananmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.